Halo semuanya, welcome back ya hari ini di channel Mr. Trading. Dan hari ini kita masuk dalam IHSG Daily untuk hari Kamis tanggal 14 September di tahun 2023. Dan di hari ini untuk market kita lihat secara indeks, secara penutupan berhasil menguat tipis ya, 0,02% di level 6.935. Walaupun ya kalau kalian perhatikan tadi sewaktu opening sampai dengan sesi pertama itu market kita terbilang cukup mengalami koreksi teman-teman. Namun kelihatannya sanggup berhasil di atas support ya ini. Untuk IHSG kita jadinya terlihat ada pantulan sedikit nih. Oke, lalu untuk banking kita akan coba lihat dulu. Bank BCA terlihat koreksi tipis di 9.075. Lalu Bank Mandiri juga melemah tipis di 5.850 ya secara penutupan. Lalu Bank BNI ini menguat di 9.350, sedangkan untuk Bank BRI ditutup hijau di 5.400 teman. Oke, jadi untuk banking cenderung netral ya hari ini. Ada yang melemah meskipun ada juga yang menguat nih secara banking. Dan secara sektoral, kalau kalian perhatikan hari ini ada satu sektor yang cukup melemah, yaitu di sektor teknologi teman-teman, yang melemah hampir dan mencapai 2%-an ya secara sektoralnya. Ini kelihatannya banyak dari emiten di sektor teknologi yang mengalami kembali koreksi teman-teman ya. Sedangkan yang menguat secara sektoral kalau saya perhatikan di sini dengan sektor energi yang lagi-lagi kembali menguat teman-teman, dan juga disusul dengan sektor basic material ya dan juga infrastruktur. Lalu untuk rupiah, so far ini rupiah kita kembali mengalami tekanan lagi teman-teman ya, dan sekarang ini udah berada di 15.380. Jadi ini udah hampir menembus ke 15.400 ya untuk rupiah kita. Oke, kemudian secara teknikal ya kita akan lihat langsung. Secara teknikal hari ini bisa dibilang secara candle cukup berhasil bertahan di atas support di 6.900. Supportnya ini merupakan support krusial menurut saya untuk IHSG kita sementara waktu ini. Dan terlihat tadi ada tarikan ya yang membuat secara penutupan untuk indeks berhasil ditutup hijau walaupun tipis aja. Secara pendek kita bisa lihat di sini tadi pagi sempat koreksi dulu ya, sempat menguji ke level 6.900, lalu sedikit konsolidasi, lalu akhirnya waktu closingan nih ada tarikan ke atas yang membuat indeks kita bisa berhasil closing hijau tipis teman-teman. Jadi kalau saya bilang ini support di 6.900 merupakan support yang cukup kuat nih untuk IHSG kita. Jadi harusnya kalau menurut saya secara potensi dalam jangka pendek ini ada kemungkinan ya, ada peluang IHSG kita bisa kembali sedikit rebound teman-teman. Mungkin menguji ke resistennya ya, yang terdekat itu di 6.950 sampai dengan 70-an teman. Jadi ini resist sementara untuk IHSG kita yang perlu dipantau. Namun so far secara outlook besar ini kalau misalkan masih bergerak dalam area ini teman-teman, masih cenderung dalam konsolidasi ya untuk IHSG kita. So far supportnya di 6.900 sampai dengan resisten terakhir di kisaran 7.000. Jadi selama belum break ke atas maupun juga belum break ke bawah teman-teman, ini posisinya kita masih dalam proses untuk konsolidasi aja. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk sekilas dari outlook market kita ya sementara waktu ini. Jadi kalian juga tetap perlu pantau nih, karena bagaimanapun progresnya belum terlalu jelas nih untuk pergerakan dari indeks kita. Oke. Dan kemudian
kita masuk dalam emiten update ya hari ini. Yang akan saya bahas dengan emiten dari Adikarya. Dengan ADI kode emitennya ya teman-teman. Yang dimana ADI ini merupakan BUMN karya yang bergerak di bidang konstruksi. Dan ADI ini dia mencatat kontrak baru itu sebesar 24,5 triliun itu sampai dengan Agustus di tahun 2023. Jadi sebuah pencapaian cukup luar biasa untuk Adikarya, yang dimana dalam waktu terakhir Adikarya terlihat mengalami penurunan dari segi kinerja. Namun kali ini bisa mengalami peningkatan kembali harusnya teman-teman ya. Dan dimana di sini Adi, seperti tadi saya sampaikan, dia mendapat kontrak baru dan secara realisasi itu tumbuh 50% dibanding tahun sebelumnya teman-teman. Jadi bisa dibilang secara realisasi ini tumbuh dibandingkan tahun lalu ya cukup besar, mencapai 50%-an lebih. Dan menurut corporate sekretarinya yaitu Farid Budianto, yang mengatakan bahwa lini bisnis engineering dan construction mendominasi kontribusi kontrak baru tersebut, yang tak tanggung-tanggung jumlahnya sebesar 94%. Dan sisanya properti 3%, dan sisanya merupakan lini bisnis lain. Dan dengan meningkatnya capaian perolehan kontrak baru ini akan mendukung peningkatan kinerja perseroan teman-teman. Dan kita tahu ya, beberapa kontrak yang didapatkan oleh AD ini, beberapa diantaranya merupakan kontrak infrastruktur di kawasan IKN teman-teman ya, untuk Ibu Kota Nusantara. Jadi pemerintah mempercayakan ADI sebagai konstruksinya yang membuat ataupun membangun beberapa infrastruktur di sana. Dan diharapkan dengan pencapaian ini dapat berkontribusi positif terhadap target pendapatan perseroan pada tahun 2023 teman-teman. Jadi diharapkan dengan capaian ini ya, ADI dari segi kinerjanya itu bisa kembali meningkat lagi nih. Dan oleh karena itu mungkin kita akan bahas sedikit dari teknikal Adikarya teman-teman. Nah, Adikarya kita lihat secara panjang dulu ya, kita ambil time frame yang panjang. Kalau kita perhatikan Adikarya ini secara time frame 1 bulan, kalau kalian perhatikan di sini ada support yang cukup penting untuk Adikarya itu di kisaran 330 teman-teman. Ini support ya untuk Adikarya so far. Dan terlihat udah ini yang ketiga kali ya teman-teman, Adikarya dia menguji ke support tersebut, dan terlihat setelah menguji langsung kembali bisa rebound teman-teman. Dan di sini Adikarya so far mengalami rebound yang cukup signifikan ya, sempat menyentuh ke support tadi ya di 330, lalu kembali rebound sampai ke 500. Nah, kemudian progresnya saat ini dia dalam proses konsolidasi, dan secara pendek di sini kalau saya lihat dia berhasil breakout ya dari pattern yaitu inverted head and shoulder teman-teman di sini, dengan posisi yang juga udah di retest untuk neckline-nya. Jadi makanya kenapa hari ini terlihat Adikarya bisa menguat sampai 7%-an teman-teman. Nah, ini merupakan potensi yang bagus untuk Adikarya menurut saya. Secara swing ya, secara swing harusnya bisa cukup menarik nih Adikarya, dengan syarat harus berhasil bertahan di atas support itu minimal di 410 teman-teman. Ini 410 merupakan support secara swing untuk Adikarya menurut saya. Karena terlihat di sini Adikarya so far sewaktu kemarin koreksi dia berhasil bertahan di kisaran area tersebut ya, di kisaran 416 sampai dengan 440-an. Jadi dalam area ini merupakan
area support untuk adikarya. Jadi harusnya kalau misalkan selama masih berhasil bertahan di atas area ini, ada potensi adikarya bisa kembali menguat, teman-teman. Dan target secara swing harusnya bisa menguji ke kisaran 500 lagi, teman-teman ya. Ini 510 merupakan area resisten untuk adikarya yang cukup penting menurut saya. Kalau misalkan adikarya bisa break ke atas area tersebut, harusnya ini potensi bisa kembali lanjut menguat dan menguji ke kisaran 600 sebagai secara swingnya, teman-teman ya. Jadi lebih untuk jangka menengah ya, untuk lebih ke arah swing untuk adikarya ini. Jadi silakan dipantau dengan potensi harusnya dari segi prospek bisnis yang dimana saat ini adikarya mengerjakan proyek IKN, teman-teman, yang tentu itu masih cukup besar ya secara potensinya dari IKN itu sendiri. Jadi adikarya ini akan sangat dapat diuntungkan ya dengan pengerjaan proyek di kawasan IKN tersebut. Jadi silakan dipantau untuk swing lebih ke arah jangka menengah, teman-teman, untuk swing ya untuk adikarya ini. Kemudian hari ini dan yang terakhir kita masuk dalam pantauan saham untuk besok. Dan hari ini pantauan sahamnya dengan emiten Bukalapak, teman-teman. Nah, di sini Bukalapak, kalau saya pantau ini cukup menarik ya secara progresnya. Yang dimana Bukalapak sewaktu kemarin berhasil menguat di sini, sempat rally dan akhirnya berhasil breakout ya di kisaran 240-an nih sebagai resistennya. Setelah berhasil breakout, langsung menguji ke 270 dan di sini ada resisten, teman-teman, reject, dan akhirnya sekarang ini dalam proses untuk koreksi maupun pullback ya kalau menurut saya. Dan di sini pullbacknya ke dekat-dekat area support. Jadi silahkan dipantau, teman-teman. Kalau misalkan Bukalapak ini dia berhasil bertahan minimal di atas support, itu di kisaran 240 sampai dengan 246 ya. Ini ada potensi menurut saya bisa kembali untuk menguat lagi dan menguji ke beberapa resist selanjutnya nih. Jadi untuk jangka pendek harusnya masih cukup oke untuk Bukalapak, dengan syarat harus berhasil bertahan di atas supportnya, teman-teman ya, di kisaran mungkin di sekitar 240-an. Namun kalau misalkan ternyata Bukalapak dia kembali jebol dan ke bawah 230-an, ini jadi kurang bagus ya secara teknikal ya, teman-teman ya. Jadi untuk Bukalapak silahkan dipantau, harusnya ada potensi dia bisa kembali menguat asalkan bisa berhasil bertahan di atas support yang tadi saya sebutkan. Dan next yang terakhir pantauan untuk besok juga yaitu dengan ini ISSP. Harusnya kalau kalian yang ngikutin dari pantauan kita, kalian juga udah tahu nih untuk ISSP. Ini ISSP kemarin kan saya sempat mention berkali-kali, teman-teman. Ini ada support yang cukup penting untuk ISSP itu di 274 ya sampai dengan 280. Kemarin saya bilang silakan dicoba untuk spekulasi ya, akumulasi, teman-teman, di area tersebut. Dan hari ini kembali bisa menguat nih untuk ISSP, bahkan dia menguji ke area resistennya di sekitaran 294, dan ini kalau saya rasa merupakan pertanda untuk bisa kembali lanjut nih untuk ISSP dengan volume hari ini yang bisa dibilang cukup besar juga volumenya. Dan secara trend line di sini kalau kalian perhatikan berhasil di break ya untuk trend line-nya. Jadi bisa konfirmasi untuk kembali lanjut nih untuk ISSP. Mungkin target terdekatnya itu menguji ke resist di 300. Kemudian next-nya bisa menguji ke 310-an, teman. Jadi untuk kalian yang udah pegang dari kemarin-kemarin di bawah ya, harusnya udah cukup profit, dalam posisi profit harusnya, dan bisa di follow up untuk ISSP ini bisa
lanjut menguat dan menguji ke resist terdekatnya nih di 300 sampai dengan 310 ya. Jadi silakan dipantau untuk ISSP juga. Mungkin buat kalian yang baru mau masuk ya di ISSP, mungkin ketika koreksi-koreksi pendek aja silakan dicoba teman-teman. Mungkin dekat-dekat di 290 ya. Silakan dicoba untuk spekulasi nih untuk potensi penguatan dari ISSP. Oke, jadi itu aja untuk pantauan kita di besok. Dan untuk market, tadi kita udah bahas yang dimana secara potensi ada potensi menurut saya bisa kembali sedikit rebound ya untuk besok teman-teman. Namun secara gambaran besar masih dalam proses konsolidasi aja. Oke, jadi demikian untuk hari ini dan berakhir untuk pembahasan kita dalam IHSG Daily untuk hari Kamis tanggal 14 September di tahun 2023. So, thank you untuk kalian semua ya di video kali ini untuk kesempatannya. Jangan lupa juga untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi untuk besok di update market selanjutnya. Salam trade.